Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga tambahkan ma'unahnya kepada kita, rahmatnya kepada kita, agar kita mampu dan bisa memanfaatkan nikmat yang ada secara optimal dan maksimal untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan banyak amal soleh, siyam, qiyam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati hafizakumullah, saya mohon maaf karena saya tidak persiapan sama sekali, tidak buka-buka apapun, karena dari pagi sampai ini tadi belum istirahat, ada urusan keluarga. Jadi dengan segala keterbatasan saya akan sampaikan sebagai satu amanah yang diberikan kepada saya, bahwa saya akan menyampaikan tentang pergerakan dakwah dan tajnid pengkaderan, berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar, menyeru umat ini untuk mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengenal Allah, taat kepada hukum dan tatanan Allah, melakukan seluruh daripada syariat Allah, dan agar mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, menjauh dari Allah, melanggar tatanan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan.
ayat ini memanggil kita semua untuk masuk di dalamnya, menjadi kelompok bagian orang-orang yang peduli terhadap penyeru kebaikan dan menjadi bagian daripada orang-orang yang mengingatkan dan menolak daripada kemungkaran. Sebetulnya tugas itu menjadi tugas utamanya para nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memang diutus oleh Allah untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyeru orang agar melakukan kebaikan dalam kehidupannya dan jangan sampai lalu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya banyak penjelasan dan keterangan yang diulang-ulang sekian kali oleh Abina bahwa mereka orang-orang yang mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang-orang yang mewarisi para nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan dan sering menjelaskan kepada kita semua bahwa kalaulah menyeru kepada kebaikan, menolak kemungkaran, mengajak orang, mendidik umat ini dalam ketaatan kepada Allah sebagai satu pekerjaan, maka tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan ini. Sekiranya ini adalah sebuah profesi, maka tidak ada profesi yang lebih baik daripada profesi amar ma'ruf nahi mungkar. Karena profesi ini adalah profesinya para nabi dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama melakukan hal yang sama karena mereka memahami bahwa pekerjaan yang diembannya adalah bagaimana mereka menjadi tangan kepanjangan daripada para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa lewat lisan indahnya Rasulullah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Hawati hafizakumullah, untuk bisa memahami daripada seruan ini kita butuh sebuah keyakinan yang penuh. Yang dibutuhkan adalah keyakinan yang penuh. Yakin terhadap seruan ini, yakin terhadap ajakan ini, yakin terhadap perintah ini, bahwa hasil akhirnya jika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah menjadi orang yang beruntung. Keberuntungan itu kalau janji Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berlaku hanya di akhirat, tapi juga berlaku untuk di dunia. Semua kalimat yang berakhir muflihun itu Allah berikan tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Kalau di akhirat kan maklum, karena melakukan kebajikan, melakukan kebaikan itu balasannya mesti di surga, betul ya? Betul. Ya. Tetapi itu pula Allah berikan saat kita berada di dunia. Jadi keberuntungan itu jika keyakinan kita adalah berada di akhirat, di dunia pun insya Allah juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya meyakini ini bagian daripada motivasi terbesar dalam
langkah kita untuk bisa mengambil bagian dan ikut masuk bagian daripada kelompok orang yang menyeru kebenaran, menyeru kebajikan, menyeru perkara-perkara yang baik, dan juga nahi mungkar, menolak kemungkaran, agar kita menjadi orang-orang yang mampu dan bisa melakoninya, menjalaninya, melakukannya hingga pada titik yang kita harapkan bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan janji palsu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Itu dipegang, itu ditanamkan. Itu harus dijadikan sebagai pondasi yang kuat, sehingga tidak akan merugi dan tidak akan kecewa mereka orang-orang yang masuk pada kelompok ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang terbaik ucapannya dibanding mereka yang menyeru kepada kebajikan, kepada Allah, mengajak untuk mengenal Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada mereka orang-orang yang melakukan ini? Wa qala innani minal muslimin, dan berkata bahwa kita adalah orang muslim. Kalimat ini meneguhkan sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita semua bahwa siapapun yang mau masuk menggabungkan dirinya dalam kelompok orang yang menyeru di jalan Allah, mengajak umat mengenal Allah, mendekat kepada Allah, adalah merupakan amaliyah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan pekerjaan yang luar biasa dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditangkap ya? Meyakini ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena keraguan itu menjadi penyakit. Keraguan itu yang akan menjatuhkan kita. Keraguan itu yang menjadikan kita tidak menemukan daripada janji yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karenanya dalam muhlikat dan munjiat, amal yang menyelamatkan dan amal yang merusak, minal muhlikat termasuk amal yang merusak itu adalah dimasukkan di situ oleh Abuya juga asyak fiddin, ya, keraguan-keraguan terhadap agama, termasuk janji-janji yang semacam ini. Sebetulnya ya seluruh janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun yang tidak benar, yang tidak dipertanggungjawabkan. Semuanya itu dipertanggungjawabkan dan menjadi mutlak kebenarannya. Pondasi ini yang harus kita tanamkan betul. Pondasi ini yang harus masuk kuat dalam hati kita. Jadi tidak ada ceritanya orang yang membela agama Allah
akan diterlantarkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa-jiwa antum, jiwa-jiwa kalian dan harta-harta kalian bi anna lahumul jannah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli jiwa dan harta kalian dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu kan satu gambaran kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang abadi, kehidupan yang langgeng, kegembiraan yang tidak pernah ada putus-putusnya. Maka orang-orang yang menjual dirinya, menjual hartanya dan apapun yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakini tidak boleh ada keraguan, Allah Subhanahu wa taala akan membelinya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja untuk bisa mendapatkan janji, kita harus memproses diri. Memproses diri itu bagian daripada upaya, ikhtiar, bahkan prosedur untuk bisa meraih, untuk bisa memperoleh daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya pelajaran daripada Ramadan ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa seperti orang dulu juga diwajibkan berpuasa. Janji Allah adalah la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini janji. Dan ketakwaan itu adalah sebuah kehormatan dari Allah, posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah derajat yang tertinggi, derajat yang paling mulia. Nah, derajat itu identik dengan jaminan. Kalau ibaratnya posisi dalam jabatan di dunia ini, maka semakin tinggi jabatan seseorang, bayarannya ya tambah gede. Betul ya? Aku takok nang sampean, gajine RT karo lurahku gede ndi? Berarti gak esok jawab sampean ya. Halo, gajinya RT sama Pak Lurah besar mana? Engkok roh. Lurah sama camat besar mana? Camat sama gubernur. Gubernur sama presiden. Jadi semakin tinggi posisi seseorang, bayarannya tambah gede. Sama, derajat itu begitu. Semakin tinggi derajat seseorang, jaminan dari Allah pun semakin besar. Semakin tinggi, semakin besar. Semakin tinggi, semakin besar. Semakin tinggi, semakin besar. Maka derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah adalah paling mulia-mulianya derajat. Tentu jaminannya tambah besar. Makanya mereka orang yang mampu mendapatkan itu, jaminannya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karenanya mereka yang mendapati ini pasti memperoleh kehidupan yang layak dan tidak sama dengan orang biasa. Nah, satu lagi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam bangun untuk melakukan sholat tambahan, sholat sunnah tambahan, sholat tahajud. Asa ayyab athakallah, asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Pasti Allah akan memberikan maqam, Allah akan memberikan kedudukan, Allah akan memberikan posisi terpuji dalam kehidupan kalian. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyrafu ummati," paling mulia-mulianya umatku adalah hamlatul Quran, orang yang membawa Quran, hafal Quran. Dan yang kedua adalah orang yang bangun malam, qiyamul lail, yang tidak pernah tinggal sholat malam. Artinya bahwa ada posisi kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemuliaan itu membawa jaminan dibayar. Cara umpamane wong nyambut gawe ku nerima bayaran, maka orang-orang yang mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah, hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan takut, jangan ragu. Jika Anda melakukan ini, maka hidup Anda tidak akan terlantar dan diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita bangun malam itu, ya Allah turun ke langit dunia dan kemudian membawa ijabah. Siapa yang minta tak kasih, siapa yang minta ampun tak ampunkan, siapa yang punya hajat apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maknanya bahwa mereka orang-orang yang langgeng melakukan qiyamul lail dan mendapatkan posisi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh melakukan hal ini. Karenanya baginda Nabi mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu min da'bis shalihin." Hendaklah kalian selalu dan senantiasa memacu diri kalian, ayo disemangati, dipaksa untuk qiyamul lail, karena pekerjaan ini menjadi ciri khas, menjadi identitas orang-orang soleh. Karenanya siapapun yang ngaku soleh, kalau tidak pernah sholat malam, kayaknya dipertanyakan kesolehannya. Ya. Orang soleh, masya Allah, sampai nek gak percaya, nek metu teko pujon nang batu, terus nanggone karang ploso, di situ ada orang soleh. Lo kiri jalan jenenge Pak Soleh. Masuk tinggal pesen sampean, semuanya datang. Soleh itu waktu di dunia durung do akhirat, tapi yang bayar. Nah, soleh itu kan harus dibayar. Ngantuk dipaksa, males dipaksa. Bahkan kemudian kalau ketiduran harus dipasang beker. Teorinya ya agar kemudian kita bisa bangun. Ya kalau saat kita pasang cuman satu, kadang-kadang ketemu malesnya dimatikan, bablas. Biasanya saya tak pasang telu. Kering jam setengah loro, kering kedua jam loro, kering ketiga jam setengah telu. Kering pertama biasanya ya tak pateni meneh. Kering kedua masih tetap begitu. Baru biasanya kering ketiga ini yang terakhir. Artinya ada upaya, ada usaha, antisipasi jika kita tidak melakukan itu. Artinya bahwa takut khawatir kalau kita ini
cacat dalam memproses diri untuk bisa qiyamul lail, sehingga apa yang kita inginkan maqamam mahmuda itu lepas daripada tangan kita, dari kehidupan kita. Jadi ada upaya. Oh, kalau begitu berarti janji Allah terkait dengan keutamaan, terkait dengan kemuliaan, maka yang kita harus penuhi syarat mutlaknya adalah bagaimana kita memproses diri. Ulama mengatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar usaha dan upayamu, maka engkau akan peroleh keinginanmu, cita-citamu, asa. Dari kalimat ini sesungguhnya hasil itu tidak perlu dipikirkan. Yang perlu kita upayakan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin adalah proses ikhtiarnya. Sepanjang Anda mengusahakan dengan baik, maka insya Allah hasilnya pun baik. Karena hasil itu pasti, dan ikhtiar itu belum pasti, tergantung orangnya. Ramadan ini sama ketemu, tapi hasilnya berbeda. Karena merespon Ramadan ini orang berbeda. Ono sing santai-santai saja, ono sing gawatu. Baca Qur'annya, qiyamul lailnya, baca sholawatnya, menggebu-gebu. Sampai kemudian lisannya tidaklah bergerak kecuali itu adalah kalimat thayyibah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saking intensnya, saking sregepe, sampai enggak sadar ditakoni koncone, "Apa nandi?" Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, berarti top. Tekon di sallallahu alaihi Muhammad. Masa apa kon sallallahu alaihi Muhammad. Tadi ditakoni apa ae jawabane siji. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti top. Orang-orang yang semacam ini dia punya hasil berbeda dengan yang biasa-biasa. Makanya kalau ada kalimat, kalau Anda ingin menjadi orang yang luar biasa, maka lakukan sesuatu yang tidak biasa. Pengen wali yo, wiritane sing kenceng. Pengen wali wiritane mari salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Gak sida dadi wali daya. Akhirnya ya Rabbir harhumma kama rabbayani shaghira. Ya kasihan delo. Halo. Apa? Jangan lakukan yang biasa. Karena ketika kita sering mendengar bitakrir yahsulut taqrir wa bitakrir yahsulut tanwir, itu adalah sebuah proses, memproses diri. Bisa ditangkap ya? Kebaikan harus terus diulang sehingga menjadi keteguhan, menjadi karakter. Kalau sudah begitu tanwir itu hasil akhirnya itu sebetulnya enggak menjadi pikiran, karena pasti efeknya itu pasti. Bahwa dengan mengulang terus jadi keteguhan, jadi karakter, maka kemudian muncul tanwir. Tanwir ini ibaratnya wong topo itu sakti. Ibaratnya orang berdoa itu ada nyoninya. Tadi wirid nih terus dibaca, engko nek wis menjadi kebiasaan, menjadi keteguhan, pada akhirnya semburane sak sebulan ngono ku wis langsung waras. Soalnya wis terus menerus, gak tahu diasah, mari ngono digawe perang. Kan Nabi sering nyontohkan gitu. Ibaratnya pedang kan kudu diasah. Sehingga ketika perang ya tinggal bawa, tinggal
Menggerakkan saja maka kepala-kepala musuh akan putus, ditebas oleh pedang kita. Wirid sama, amalan baik sama, termasuk juga melakukan amaliyah dakwah sama begitu. Nah, ikhwati hafizakumullah, dalam perjalanan dakwah memberikan pemahaman terhadap pelaku dakwah itu mesti kita lakukan, karena tidak hanya sekedar orang mendengar baik dia melakukan kebaikan, ada janji baik dia mampu dan bisa melakukan begitu saja. Ketahuilah bahwa dalam perjalanan dakwah sama juga dengan perjalanan-perjalanan amaliyah yang lainnya. Ada kondisi-kondisi yang berat. Saat ada satu kejadian yang kita tidak suka, itu mengganggu, itu sangat-sangat menjadi kerikil tajam dalam perjalanan kehidupan kita. Badan gak enak, atau barangkali ekonomi pas jatuh, bisa jadi keluarga sakit, atau barangkali kondisi masyarakat yang sakit. Semuanya ini menjadi rintangan dalam perjalanan dakwah. Karenanya memberikan pengertian terhadap pelaku dakwah, keyakinan yang teguh, proses diri yang tidak boleh berhenti, maka itu menjadi satu bagian yang tidak terpisah. Semua harus mempunyai itu. Bahwa ndak ono ceritane orang itu tahu-tahu jadi tanpa dia memproses diri. Mangkane jarine wong Jawa, wong iku nek emoh tirakat bakale gak dadi wong sukses. Wong iku nek emoh soro gak bakal dadi wong seneng. Rata-rata wong sing seneng iku memproses dirinya dengan tirakat dan soro, darah, keringat, peluh, dan macam-macam daripada kondisi dan keadaan pailit dia jalani dalam rangka untuk mencapai tujuan kebahagiaan itu. Karena ceritane wong sugih gak nyambut gawe. Ini ono uang non terus kepengin sugih gak katik nyambut gawe. Wong sampel. Ya. Ndak ada. Loh, kalau ada yang ngomong batin, kan bisa cari pesugihan, ngingu toyol. Kalau Anda berpikir bahwa dengan pesugihan ngingu toyol dadi soge tanpa adanya upaya usaha berat, salah sampean. Toyol ya ngingoni anggitmu. Aku pengalaman. Ngingoni toyol. Iya. Datang ke dukun sesat minta toyol itu gak gratisan. Bayar. Kalau enggak gitu ada maharnya. Kadang-kadang anaknya jadi korban untuk dijadikan lebon. What is the meaning of lebon? Dijadikan tumbal. Kalau enggak ada yang dijadikan tumbal, istrinya yang diambil. Kalau enggak istrinya, anaknya. Kalau enggak anaknya, dirinya sendiri. Pengalaman aku ndelok filmnya Susana biyen. Tuh film tuh kan kayaknya sepintas lalu gitu digawe seneng-senengan. Enggak, ada penelitian juga. Dan ketika saya ke kampung-kampung itu tanya macam-macam, termasuk ketika kita ini dakwah itu banyak cerita dari orang tanya macam-macam, muncul cerita-cerita begitu. Ternyata nduk film-film iku ya padha ngono. Iya. Sampeyan tahu sandet? Ini Kak Ro ya wis. Tahu sandet? Ada pisau yang bisa masuk perut,
tanpa ditusukkan. Ada pecahan gendeng yang berada di perut. Ada bola api sok melayu di itu ditiup. Nah, yang niup itu bukan orang sembarangan. Dia itu melalui proses tirakat, ya bertapa barang. Topo itu ya soro. Halo. Soro. Makanya sampean kepengen nyantet tuweng terus gak kadek poso, gak kadek tirakat, gak kadek opo, roro paku sampean cekel, sampean cebul, sampai melembung pipimu yo gak budal-budal. Tak akan berangkat. Ono kene ae nang berangkat po jare pakune. Kakekmu dosol kene. Gak kadek ditirakati kok bisa begitu, bagaimana? Bisa ditangkap ya? Apa? Gak berangkat-berangkat itu mah. Karena ada orang ketika kena santet dibuka itu ada aja sini. Loh, kok bisa begitu? Iya. Itu melalui kekuatan yang terus diasah. Melalui topo, melalui opo, dan itu panjang. Kalau untuk ilmu sesat saja bisa begitu, dia bisa dan mampu melakukan proses panjangnya, mengalahkan kemalasannya, keberatannya, bahkan rasa kantuknya, tidurnya. Apalagi ketika kita ingin bahwa hidup ini mendapatkan janji keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak boleh kalah dengan mereka orang yang menggeluti ilmu-ilmu sesat begitu. Termasuk keutamaan, kemuliaan dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru orang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya memproses diri bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dan proses itu tentu saja tidak ada namanya proses itu menggembirakan. Pasti kebanyakan rata-rata umumnya proses itu sulit, berat, soro, dan sakit-sakit, berdarah-darah dulu. Kalau dulu zaman kita masih berada di pesantren ini di awal-awal, Abina pernah memberikan contoh itu seperti genteng. Tahu genteng? Genteng itu dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Tanah yang bisa jadi genteng itu bukan tanah biasa. Tanah yang diproses. Jupuk tanah sehingga tercampur oleh pasir yang kualitas lempungnya bagus, kemudian diambil. Sudah jadi genteng belum? Belum. Masih di apa? Didek-idek, diproses, dikasih air di ini. Sudah jadi belum? Belum. Baru kemudian masuk ke percetakan, dicetak. Setelah dicetak sudah jadi genteng belum? Belum. Diapakan? Dijemur. Ketika dijemur, tidak semua tanah ini sudah menjadi genteng. Ono sing dijemur ku mulet. Ketika mulet, dikepruk, dibuang. Jadi genteng afkiran. Yang sukses dicetak, proses berikutnya masuk pembakaran. Dibakar itu ya panas, ora ono dibakar itu dingin. Mau dibakar. Ya artinya orang bisa kepanasan, bisa kejang-kejang, bisa melepuh, bisa ini. Panasnya kehidupan ini, tantangan dalam dakwah, tantangan. Wah, macam-macam. Diproses. Setelah dibakar, sudah jadi belum?
Belum. Ada yang dibakar ini mulai pecah. Iya tuh? Keriput, menceng. Maka yang tidak lulus dibakar, diafkirkan. Biasanya dikepruk, digelen untuk nisore talang. Biasa ini wong biyen, orang-orang kampung dulu itu. Atau kalau sekarang ya dibuang gitu saja. Dibuang, yang diambil hanya yang tahan panas saja. Barulah ketika tahan lulus, maka baru dia dinaikkan ke atas. Sing mulet-mulet mau yo gak nduk kondur, nduk nisor. Ketika nduk nisor diinjak-injak. Beliau menggambarkan itu bahwa pelaku-pelaku dakwah harus mau rela, siap dan menyiapkan dirinya untuk diproses, juga memproses dirinya. Catatan, mau diproses, mau memproses. Ada orang itu yang mau memproses dirinya, tapi dia tidak mau diproses. Loh, apa bedanya? Begini, kalau memproses diri kan kadang-kadang sekuatnya, sebisanya. Tapi kalau diproses ada standar. Halo? Kalau ada standar, bisa jadi menurut dirinya dia merasa cukup, tapi menurut yang proses ini belum cukup, masih jauh. Karenanya dia harus mengikuti prosedur. Dia harus mengikuti kajian demi kajian, dia harus mengikuti camp ke camp, dia harus mengikuti katakanlah penyuluhan ke penyuluhan, dia harus mengikuti ya, satu proses ke proses yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus mau diproses. Dan seorang murabbi kita abina memproses diri kita untuk bisa sampai ke itu, satu standar bahwa kita ini layak untuk menjadi juru dakwah, untuk menjadi daripada penyeru-penyeru dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Makanya nunggone pondok iki ya gak kabeh iso lulus. Sing munting barang ya ono, sing mulet barang ya ono. Durung sampai ditugasno wis mulai. Alasane ono ae wong alasan. Kalau ada istilah banyak jalan menuju Roma, banyak alasan menuju rumah. Saya ini anak tunggal bayi. Di rumah temannya ibu ndak ada. Kalau ndak saya ndak ada yang bisa nemani. Ono. Tiang sepuh kula niku pun tuwek bayi. Terus sinten sing ngramut? Nabi ya. Enak, ya wis birrul waliden. Saiki ngono, nek biyen enggak ngono. Urusan dakwah ilallah. Kok nek dakwah ilallah engko yo tanggunganmu ku diurusi sama Allah Subhanahu wa taala, dijamin sama Allah. Ono ae, mosok gak yakin karo Gusti Allah. Nek abi saiki yo akeh sakene udah sepuh sekarang ini rahmahnya yang banyak, gak mentoloan nang sampean. Salah habis metu rahmai sampean manja pisan. Mangkane dikirim ngono iku gak mangan sedina. Ojo kondo abi lho, ojo kondo abi lho, ojo kondo abi. Mboten Ustaz, mboten Ustaz, mboten Ustaz. Nduk ngarep, nduk mburi kondo abi, mulia wis, mulia kon. Ngono. Ya napa kula niki sego putih terus kula niki. Nggih mboten enten lawune wong sing didhahar gak ono. Lah sing dipanggoni gak nulung awakmu. Mboten mulia. Ya orang tua mana yang tega disambati anaknya? Tapi mestinya anaknya itu yang tahu diri.
Mangkane nek diproses iku gelem manuta nuruta. Nek kon dadi genteng, diproses tanah diulet-ulet kon nyiprat, gak katut kecetak kon. Iya kan? Loh, di sini nih ada cetakan minimal 3 tahun. Itu cetakan. Iku jadi pakem minimal ngono. Wong dolek ilmu iku ana syarat watul zamani. Lah nggih ta? Lah iya. Nang kon sik toto diulet ngene dadi tanah kepengin dadekno genteng. Bareng diulet ngecrot moncrot rono kon. Ya gak kelebu cetakan kon. Mangkane kok judule ngaji iki cerot mecetat ngono. Gak mlebu cetakan. Ada teman-teman itu yang begitu itu. Pada akhirnya ketika dia nggak masuk cetakan, prosedurnya sudah jatuh, sudah gagal, sudah cacat, dia tidak jadi orang. Nggak jadi. Kalau nggak jadi, apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala di situ nggak berlaku. Yang diberlakukan hanya untuk mereka yang memenuhi prosedur yang sesuai dengan standar. Paham ya? Ya macam-macam. Macam-macam, kadang-kadang itu belum sampai ketiga ini guys, ruru duwe calon. Lu durung siap wis calon. Akhirnya ini wis rabi. Ya wis. Lha wong nek wis rabi wis akali berkurang. Kesadarane ku wis berkurang. Ketahanane ku ya wis berkurang. Maksude iku sing belum memenuhi standar terus rabi dhisik iku lho ngono. Nek sing wis memenuhi standar yo tambah sip rabi kok. Ya tambah sip kok. Itu. Halo. Jadi saya ulang lagi. Mau memproses diri dan mau diproses. Karenanya sistem tajnid di sini dilakukan. Pondok ini kan pondok pengembangan dan dakwah. Nah, prosesnya macam-macam. Taklim itu bagian dari proses. Khidmah itu bagian dari proses. Taklim untuk wawasan Anda, karena Anda nanti menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran, pesan-pesan dari hadis, pesan-pesan dari hikmah dan juga mutiara, ya hikmah dari para salaf, para ulama, ya, pesan-pesan moral, nilai-nilai kebajikan, ya, yang masuk pada ya, ruang lingkup ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adanya ilmu yang mapan, tentu saja tidak akan Anda sempurna untuk berdakwah dan melakukan daripada tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu kan? Nah, yang kedua ada khidmah, pengabdian. Kenapa harus ada pengabdian? Karena juru dakwah itu sejatinya adalah pengabdi kepada agama, pengabdi kepada Allah, pengabdi kepada Rasulullah, pengabdi kepada umat. Karenanya Nabi Muhammad itu beliau bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin kaum itu adalah pelayan. Betul ya? Pemimpin umat itu pelayannya. Kata orang tua-tua kita, Lena, sing jenenge ulama, sing jenenge kiai, sing jenenge ustad, iku ibaratnya koyok jembatan, koyok jembatan. Loh kok bisa begitu? Iya. Ini ada tebing, ini ada tebing. Bagaimana orang bisa dari tebing satu sampai ke tebing yang satunya? Harus ada jembatan. Iya, paham ya? Halo?
Masih ada sinyal kehidupan? Nah, jembatan iku ora disunggina, jembatan iku ora disuwun, sembatan iku ora diangkat, jembatan kuwi diidek-idek. Jembatan iku diidek-idek, diicak-icak. Ini ono jembatan diangkat, duduk jembatan kuwi pikulan. Karenanya dia melayani, diijak-ijak. Tapi ora apa-apa, berat ya berat. Tapi dia bisa menyampaikan kelompok satu menuju pada tujuan, ya, satu tempat ke tempat yang berikutnya, satu tempat ke berikutnya. Menjadi muwasalah. Diijak-ijak. Makanya sampean kunik wis betul-betul mengabdi ke umat, Masya Allah, ngalami kaya Abi itu sama. Betapapun yo kelas CC, tapi ada kemiripan. Yo sekelas saya umpamanya ya. Ya durung kiai sih, seiki kiai semane gak ono liyane. Betul apa yang dikatakan diceritakan Nabi hari-hari. Tamu ku macem-macem. Nah biasa tamuku gak kabeh kok terus nuwun sewu ngabarno kebaikan. Rata-rata wong sowan nang kiai mengutarakan masalahnya. Masalah karo bojo digawa nang kiai, anak embeling digawa nang kiai, anak minggat digawa nang kiai, bojo digondol wong ki lho digawa nang kiai. Iya. Lara untu nang kiai, sirah ngelu nang kiai, gegerit dengkeken iki lho nang kiai. Lho mestine kan tukang pijet, nah lha apa dikon kiai? Dek yakin dengan doanya kiai sembuh. Jarene Abi ojo sampai nolak wong. Ya wis layanono ya apa maneh ya iso mu apa ya kono. Dadi sak iso-iso niku wis pokoke mbok metune waktu iku kok apa ya diko. Kadang juga banyu. Kadang nek gak ngono ki rono njukuk kayu ngono rono tak keplok puk. Mbah waras, mbah gak nek kon yakin Gusti Allah ya waras, nek kon gak yakin tambah nemen kon. Nah ini demi Allah poso lho iki. Nek aku goro iki, iso batal posoku perang nggih. Artinya apa begitu? Ada tuh saya pernah itu. Bukan pernah ya beberapa kali. Meneng-meneng tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Sing kene wis pegel mari ngaji rono rene pegel. Ngono ku teko iku terus datang. Nangis. Lho. Iki lha apa wong iki rek? Aku mbel-mbel tak tunggu iki lha apa. Ngapunten nggih Bang, kula tak nangis. Oh nggih. Sampeyan terus nggih. Nangis. Bareng pun lega pun alhamdulillah pun rada lega atiku. Rasane jerone ati kon lega sing kene iki sumpek. Iki ana kiai nunggoki wong nangis oke. Masalah ini digawa, di rumah. Saya buka pengajian ibu-ibu. Ternyata bukan mudah. Nek ngulangi mudah, wong gurune akeh, wong 12. Ada halqa-halqa, ada Aisyah, ada Khadijah, ada ini. Tapi ketika membuka pengajian itu, seluruh masalah jamaah itu digawar ini. Loh ini maknanya jembatan itu loh itu. Bagaimana bisa mengurai masalah orang, membantu kesulitan orang. Bagaimana Masya Allah ketika orang putus asa memberikan semangat, optimisme. Ketika orang itu pudar keyakinannya, bagaimana menumbuh kembangkan yang namanya keyakinan lagi. Itu kalau tidak diproses di sini, tahu-tahu sampean teko gak siap, modar yo. Ono nangis sampean melok nangis. Yo iso lomba nangis. Kono ngutarakan masalah, aku yo nemen Bu tambahan.
ngerasakno awak sampean tok. Anakku dipondokno bolak-balik mula-mule ae riko sik untung sik gelem balik. Ngono. Iki kira-kira dai apa model ngene? Bisa ditangkap ya? Karenanya kita dididik, diproses di sini ini untuk berkhidmah. Kadang-kadang ya gak ono hubungane. Wis pokoke sampean mulai daftar di sini datang, tahu-tahu wis pokoke dikongkon ngresiki jeding ae. WC ae. Hubungane karo dakwah apa WC iki? Masya Allah. Terus anggitmu, Abi ku nggak punya standar begitu, nggak punya karep, nggak punya tujuan. Lo keliru sampean. Abi ingin membersihkan hati kita. Soalnya rupanya hati ini sebetulnya lebih kotor daripada WC. Ketika kita bersih nih, ngelayani wong ku enakan, ngadepi wong sing model apa enakan. Anda nanti akan menghadapi umat ini dengan tantangan yang luar biasa. Ya tahaddusan binikmah, perjalanan yang saya lakukan sekian waktu, sekian tahun untuk kampung, dari kampung ke kampung. Kemudian Masya Allah terus kita naik ke perkotaan, lalu kemudian ke metropolitan. Berbeda. Ini wong kampung asal kemudian kita sumeh bisa. Kalau orang kota belum tentu. Kadang-kadang ini ustadz sing diatur karo kono. Kadang-kadang sing melok prosedure kono. Iya. Kalau dulu saya di Freeport diatur-atur sama sana. Gak cocok diusir. Nah itu kalau tidak punya besar hati, jembar dada, longgar pikiran, kesabaran yang penuh, bersih hati, bersih pikiran, kan jadinya bumerang. Ono tantangan titik mole, ono tantangan titik mole, tantangan titik mole. Ini makna daripada proses. Dan mau diproses. Memproses diri dan diproses. Paham teman? Sampeyan yo ngono, sing akhwat iku kudu mau diproses. Duwe bojo dai karo duwe bojo pengusaha iku beda. Nek pengusaha kon urip mek ngitung dhuwit. Mek bondo itu tok. Tapi kalau mau jadi istrinya dai, ustaz, Anda harus tirakat, kuat topone, kuat topone, kuat. Tantangan yang pertama dan utama itu adalah ekonomi. Rata-rata. Sama, dulu begitu, prosesnya panjang. Dan kita semuanya juga hampir sama begitu, panjang prosesnya. Nah, kebanyakan teman-teman itu melihat kita, melihat generasi awal, dilihat dari hasil, bukan melihat dari proses. Keliru sampean. Salah besar. Ojo ndelok hasil, ndelok proses. Karena hasil itu efek daripada proses. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Nek kon ngelakonani proses apik, hasilnya apik. Nek kon ngelakonani gak tepak, ya hasilnya gak tepak. Kon njaluk enak, tapi nuwun sewu gak gelem tirakat, gak gelem memproses diri dengan baik, ya ndak bisa. Wong gak tau wiritan kok mari ngono dijaluki donga dikongkon dongane mandi. Ra iso. Ana wong duwe masalah disembur nang sampean ya keseper tambahan. Iya kan? Ini maknanya. Dan sebetulnya ketika orang lulus dalam proses, insya Allah 90% dia sukses. Tantangan Anda macam-macam. Dalam proses ngono ku mau, dicetak ya ngono ku mau. Iya, ada cocok, ada gak cocok. Kadang-kadang datang ini enggak masuk akal.
Aku nduk kono wis khatam kitab ngene. Nduk kene kitab gak khatam. Iku wis perjuangan sendiri. Ya seje cetakane nuwun sewu keramik karo cetakane genteng ya beda. Kon padha akhirnya ya ndak bisa. Kita punya cara dan kita punya pengalaman untuk memproses dai seperti apa, kita punya standarnya. Paham ya? Baik. Jadi orang tidak akan mungkin menjadi keramat tanpa dia tirakat. Rata-rata wong sing gelem tirakat pasti hasilnya akan keramat. Bahkan nek wis keramat ngalahno sing duwe keramat jati. Bis. Keramat jati piro? Satu bis katakanlah 2 miliar yang baru. Wong keramat, masya Allah. Nyadong ya Allah, ngono tok iku wis. Ya Allah iku. Artinya sudah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat saja ngalahkan segalanya kok, dunia dan seisinya kok. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa sing duwe perusahaan? Sing duwe Jatim Park, sing duwe apa Jatim Park 1 2 3. Terus apa maneh iku? Museum angkot bareng. Kalah karo 2 rakaat. Kono mek nguasai berapa miliar triliun. Sing kene dunia dan seisinya isine macem-macem. Jadi berbanggalah, kalian semua sudah kaya hari-hari ini, wis kaya. Untuk menjadi orang kaya mudah sekali, mengalahkan orang yang terkaya di dunia. Cukup hanya 1 langkah. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Hifadhihakumullah. Yang berikutnya, bahwa dalam proses dan diproses itu Anda harus bersabar. Kata sabar ini kayaknya paling pertama dan utama dan menjadi kunci segalanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sabar itu kan terdiri dari 3 hal. Sabar melakukan ketaatan, sabar untuk tidak maksiat, sabar dalam hal menghadapi tantangan dan ujian. Kan begitu. Sabar melakukan ketaatan berarti proses dalam memproses diri dan diproses diri kita, ada prosedur, ada semacam tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Maka seberat apapun harus kita tunaikan, harus kita lakukan, harus kita selesaikan. Yang kedua, sabar agar kita tidak keluar dari prosedur, tidak maksiat kan? Berarti kita tidak boleh melanggar. Saya pernah diceritai oleh seorang kiai, lalu mengatakan tentang ungle Mbah Mun, Allah yarham. Ono arek kadang-kadang nduk pondok kuwi pinter, ilmune yo akeh, kitabe maton, tapi nduk omah gak manfaat, gak dadi apa-apa. Apa iku sebabe? Rata-rata soale nduk pondoke ketika diproses banyak mukhalafah kepada pondok, banyak melanggar, sehingga pelanggaran yang dilakukan ini menjadikan dia terjatuh. Ilmunya akeh, ilmunya mapan, tapi pelanggaran itu yang menggugurkan manfaatnya ilmu dan berkahnya ilmu. Karenanya sabar, tidak maksiat. Ini berat, tapi harus dilakukan. Yang ketiga, sabar diuji. Nah, ujian Allah Subhanahu wa taala itu ya macam-macam seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kalau di hati enggak seneng, asal tidak keluar ke lisan,
Kalau hati menangis, asal tidak keluar ke lisan, ke perbuatan, tidak suka, asal kemudian tidak lahir ke lisan dan perbuatan, didiamkan saja di sini, diamankan di sini. Kalau lahir ke lisan, pasti dia mengeluh. Kalau lahir ke perbuatan, pasti dia lari dan putus asa, keluar daripada tugas. Maka kita harus diamkan di sini dengan baik. Terkait dengan urusan sabar, biasanya ulama menambah satu, yaitu minal adza, dari gangguan manusia. Ternyata beberapa pendapat sabar taat itu berat, tapi tidak seberat ketika menahan daripada diri untuk tidak maksiat. Karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli ibadah itu hakikatnya dan sejatinya bukan mereka yang hanya mampu melakukan banyak ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mereka mampu menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itulah orang ahli ibadah betul. Yang dikatakan ahli al-abid itu ya ketika dia mampu menahan dirinya untuk tidak bermaksiat. Ya. Logikanya gimana? Ya banyak yang kita bisa bangun logika ini. Orang kadang-kadang bisa sholatnya Masya Allah, puasanya, hafad Quran, ya, posone, ya, tidak hanya Senin Kemis, ayam bid dilakukan, poso Daud dilakukan, sampai tanamannya dulure didauti kabeh. Artinya saking baiknya orang. Tapi sekali Anda punya salah besar, jaluk nang dukun, ngelakukan syirik, hancurkan semuanya. Dan yang namanya takwa itu kan tidak hanya bagaimana dia melakukan ketaatan kepada Allah. At-taqwa, yang namanya takwa itu kan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, ngelakoni perintah ninggalno larangan. Tidak hanya perintah, gak maksiat juga merupakan kebajikan, ketakwaan. Nah, saat Anda menghadapi orang-orang yang usil, menghadapi Masya Allah tetangga yang resek, menghadapi katakanlah istri yang jutek, itu mengalahkan daripada seremnya mak lampir. Iya, mak lampir kan do film, kenek bojomu jutek kon gak tahan, kuk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati kon. Nek gak ngono geret sikilmu kon setruk. Ya napa mulang ngaji terus. Nduk nggone masjid kesuwen, wis mak lampir ngedang nduk ngarepe lawang. Wareg mangan cagaki masjid. Ayo bayangno kon dadi dai terus bojomu ngono. Mangane kon aja ndolek dhewe. Serana nang abi cek didolekno sing rada tepak. Engko nek wis tugas, bojomu ndak ngerti dakwah, bojomu nggak ngerti Masya Allah dadi dai, bojomu gak ngerti berjuang, kepleh kon. Mumpung durung kon tobat tenan. Iki aku nek gak sakno nang awakmu aku moh kandha ngene. Kon yo ngono anggitmu. Sing kon delok mek gandenge tok ae. Anak saudagar, ini mapan. Ya Allah. Ketika ilmumu nanti dalam naungan suami yang tidak ngerti agama, nggak ngerti berjuang, iki lho kon mondok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, buak kalah karo bojomu. Tenang. Karenanya hati-hati. Mungkin nggak sesuai dengan standar, ora ono standar. Lamun ono ya wis siji tok. Fahtar bidzatitin taribat yadak. Wis pokoke agama. Wis. Loh. Nek kau nyekel agama, sukses kon. Sukses. Ya tidak semuanya orang itu bisa mendidik istrinya. Kadang-kadang ini ada santri-santri sing rodok kemelinti kadang-kadang ngono. Kon calonmu kok wong umum ngono, gak tahu masuk pondok,
gak mampu pondok blas. Ngono alasane iso ae. Ya lumayan. Timbang tau nduk pondok tapi pondoke mambu. Ngono gak ya kurang ajar. Kan iso ae. Kadang-kadang jawabannya ya iso ae menjene wong ustaz ya. Hidup itu adalah tantangan. Justru kalau kita ini memilih yang awam, itulah tujuan kita dididik dakwah itu pertama kan dakwahi bojo. Anggitmu nek wis dadi bojo iku terus bojomu nganggep ustaz, bojomu nganggep kiai, mbel gedes. Nek wis dadi bojo ku ya bojo, ora ana ustaz, ora ana kiai. Pirang-pirang kiai disentak bojone ku ya akeh. Kono aja melok-melok lho ya. Jadi tenono aku ngomong. Tapi setidaknya kalau yang terdidik-didik begini minimal sik ngerti kualat. Ape nentang bojone. Wedi kualat. Ape mbanggil nang bojone astagfirullahaladzim. Maafkan daku ya, maafkan daku. Oh iya, bagus. Tapi sing gak ngerti agama, lho. Kon ustaz apa kon? Ngekei duit aku piro kon? Kancaku wis kok numpak mobil, omahe wis apik. Aku ku biyen dadi bintang. Nduk nggone kelas bintang, nduk nggone perkuliahan bintang. Saiki kon banting. Gak iya. Nyenyek temenan nyenyek. Mangkane manut. Diproses manut. Nggih? Tapi larine ireng Ibi. Wong iku Mas yo ireng, Mas yo hitam. Kalau dia itu sergap wirid, sergap ibadah, dididik dakwah, ngerti perjuangan, berubah, hitamnya ini berubah menjadi sedep, menjadi manis. Itu. Ya. Ada orang yang sebetulnya saya ini mau-mau saja, siapa saja mau. Tapi ketepatan saya dikasih Allah tinggi begini. Loh terus kalau suami saya ndek ku yo apa nglakonane? Dukurna bojomu sing ndek ku kelawan derajat. Engko nek bojomu duwe derajat, kon sak dukur-dukure kon duwe awak kalah karo derajati bojomu. Ngono kan. Wis gak mungkin pilihane guru salah ki gak mungkin. Iya. Saya dulu saja tuh begitu. Saya nggak mau istikharah. Bukan berarti saya nggak yakin terhadap istikharah saya. Nggak. Takut kalau saya ini nafsu. Yang istikharah api. Saya nggak mau. Saya serahkan saja. Kalau api ya api. Kalau enggak ya enggak. Kata api bagus. Ya sudah alhamdulillah. Ketepaan kok rodok lumayan. Ya bagus. Itu kan. Proses. Nah, sabar ya dalam proses maupun diproses. Ya, itu saja barangkali mudah-mudahan semua yang hadir ini menjadi pionir-pionir dakwah ke depannya, pelaku-pelaku dakwah ke depannya, dan yakinlah bahwa Anda berdakwah menjadi orang beruntung, tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Anda seru adalah kalimat Allah, syariat Allah, dan itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah, mereka para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zikir wirid silakan dipimpin. Saya izin ya.